Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau dunia di sekitar kita ini kok kayaknya makin penuh gejolak ya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng gimana caranya menavigasi iman kita di tengah banjir ramalan dan ketidakpastian zaman sekarang. Rasanya tuh hampir setiap hari kita kayak dibombardir sama berita soal skandal lah, konflik lah yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Wajar banget kan kalau kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan semua kekacauan ini memang udah diramalin dari dulu sama tradisi-tradisi kuno. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dunia bergejolak, ramalan menguat. Jadi gini, saat dunia terasa makin nggak menentu, itu wajar banget kalau kita mulai cari-cari jawaban. Dan seringnya ya, kita larinya ke ramalan. Coba kita ambil contoh prediksi tentang Shio Kuda Api. Tradisi ini kan meramalkan sebuah tahun yang bakal penuh gejolak, cepat, dan membara. Terus kita lihat situasi sekarang, rasanya kok cocok banget ya kan? Pas banget gitu. Apalagi kalau kita lihat berita-berita utama, mulai dari drama politik global, terus ada skandal besar-besaran yang nyeret tokoh terkenal, sampai ketidakpastian ekonomi, semua itu tuh seolah-olah jadi bensin yang menyiram narasi tahun api ini. Rasanya semua kepingan puzzle-nya nyambung, tapi pertanyaannya, beneran sesederhana itu? Lanjut ke bagian kedua, jebakan pikiran atau bias konfirmasi. Nah, sekarang coba kita geser fokusnya sedikit. Bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi kenapa ramalan-ramalan itu bisa terasa begitu nyata buat kita? Ternyata jawabannya ada di dalam pikiran kita sendiri. Jadi, apa sih bias konfirmasi itu? Gampangnya gini, ini tuh kecenderungan alami otak kita buat lebih gampang notice, lebih suka, dan lebih ingat sama informasi yang cocok sama apa yang udah kita percaya. Semacam jalan pintas mental gitulah. Jadi, kalau kita udah percaya tahun ini bakal membara, otak kita bakal kerja lembur buat nyari semua bukti yang mendukung itu. Nah, slide ini nunjukin cara kerjanya dengan jelas banget. Kalau kita udah expect bakal ada gejolak, kita secara otomatis bakal lebih fokus ke berita soal konflik dan skandal. Di sisi lain, berita-berita tentang perjanjian damai, perkembangan positif, atau aksi kerjasama, itu cenderung kita abaikan. Atau kita anggap, itu nggak penting. Jadi, tanpa sadar, kita menyaring realitas biar pas sama ekspektasi kita. Kita masuk bagian ketiga, kedaulatan Tuhan versus siklus astrologi. Oke, setelah kita paham sisi psikologisnya, yuk sekarang kita lihat gimana perspektif iman menjawab fenomena ramalan ini. Ayat kunci dari Amsal 19 ayat 21 ini jadi dasarnya. Bunyinya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Intinya apa? Dari sudut pandang iman Kristen, sejarah dan masa depan dunia ini itu sepenuhnya ada dalam kendali Tuhan, bukan ditentukan sama siklus astrologi atau energi elemen tertentu. Jadi poin krusialnya itu di sini. Sumber dari semua kekacauan di dunia, mau itu skandal, perselisihan politik, atau krisis lainnya, dipercaya datangnya dari pilihan bebas manusia, dari keserakahan, dari ambisi. Ini semua adalah konsekuensi dari tindakan manusia itu sendiri, bukan karena dorongan energi dari sebuah sio. Bagian keempat, iman, bukan takut ramalan. Lantas, gimana dong kita seharusnya bersikap? Panggilannya sebenarnya jelas banget. Kita diajak untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan ketakutan akan ramalan. Kitab Ulangan ini ngasih peringatan yang sangat kuat dan terus terang sangat langsung. Dikatakan di sana, jangan ada di antara kamu yang jadi petenung, peramal, atau penelaah, karena hal-hal semacam itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, ini bukan sekedar larangan kuno ya, tapi ada alasan yang sangat mendalam di baliknya. Memangnya kenapa sih dilarang sekeras itu? Karena begini, kalau kita terlalu bersandar pada ramalan, ujung-ujungnya itu seringkali membawa kita pada rasa takut, cemas, dan fatalisme. Itu loh, perasaan pasrah tanpa daya. Kayak, ya udahlah, nasibnya emang gini. Ini kan bertolak belakang banget dengan panggilan untuk menaruh harapan dan kepercayaan kita pada Tuhan. Oke, kita sampai di bagian kelima, merespons gejolak dengan benar. Jadi, setelah kita paham masalahnya, terus gimana respons praktis kita menurut kerangka iman ini? Ayat dari Lukas ini ngasih kita cara pandang yang beda. Jadi, ketika ada skandal atau kejahatan yang terungkap, itu bukan berarti tanda kiamat. Justru, itu bisa jadi pengingat bahwa pada akhirnya, gak ada yang tersembunyi yang gak akan dibukakan. Kebenaran itu akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Nah, ini dia 3 langkah respons yang sangat konkret. Pertama, berdoalah untuk keadilan, supaya kebenaran diungkap dan para korban bisa dipulihkan. Kedua, tetaplah kritis dan bijaksana. Jangan gampang panik atau kemakan teori konspirasi. Dan ketiga, ini yang paling penting, jadilah terang. Di tengah dunia yang terasa membara,
Jadilah sumber damai dan harapan di lingkungan sekitar Anda. Jadi, kesimpulannya sebenarnya sederhana banget. Rasa aman yang sejati itu bukan datang dari usaha kita menghindari nasib yang diramalkan, tapi datang dari keteguhan iman kita pada Tuhan yang memegang kendali penuh. Dan untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua renungkan. Di tengah dunia yang rasanya lagi membara karena konflik dan kekacauan, peran apa yang akan Anda pilih? Apakah kita mau jadi bagian dari apinya, atau justru jadi pembawa air yang menyejukkan? Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing.